Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wa habibi rabbil alamin abil qasimin amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamin bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dhuyufana al-a'izza, ahbabana fillah, musyahidiyal kiram. Pada sore hari yang berbahagia ini kita akan membicarakan salah satu dari sejumlah sekian tajuk yang sudah kita cadangkan dalam program Cinta Ilmu, yaitu tajuk yang berkenaan dengan ilmu dan hiburan. Ilmu dan hiburan. Sebelum kita menjawab dan memastikan tentang sejauh mana boleh atau tidaknya dengan kita berhibur, dan juga bagaimana kedudukan hiburan menurut agama, perlu kita jawab satu pertanyaan atau dua pertanyaan terlebih dahulu. Pertanyaan yang pertama, kita sebagai makhluk yang teristimewa yang pada saat Allah ciptakan kita, Allah ciptakan kita untuk apa? Ini pertanyaan yang pertama, supaya tidak ada lagi yang mempermasalahkan, yang mempertengkarkan, atau yang mempertanyakan kalau pada itu ada panduan-panduan dan bimbingan-bimbingan agama tentang hakikat hidup itu untuk apa. Dia tidak akan kebingungan kalau pada itu dia tahu dan dapat memberikan jawaban pasti, min ajli madza, karena apa Allah ciptakan manusia. Kalau kita tidak dapat memberikan jawaban yang konkret, jawaban yang pasti terhadap pertanyaan tersebut, hidup seseorang itu akan jadi terumbang-ambing, tidak tahu halat tuju, dan tidak dapat mengenal siapa dia sebenarnya. Tapi kalau dapat kita menjawab pertanyaan yang pertama, limadza khalaqakallah, karena apa Allah ciptakan kamu atau ciptakan kita. Jawabannya tidak berbeda dengan sesiapapun dan dimanapun dan kapan-kapan pun. Jawabannya pasti Allah yang menjawab, sebab kita bukan buatan manusia, kita bukan produk ibu bapak kita. Memang asbabnya dua ibu bapak, kerjasama daripada mak dan ayah, akhirnya lahir kita. Tapi macam mana pun, ada juga mak dan ayah senantiasa dan selalu bersama. Tapi pada saat Allah tidak takdir, pada saat Allah tidak mentakdirkan istri atau pasangan hidup akan berketurunan, dengan cara seperti apapun tidak akan mungkin. 10 tahun, 15 tahun, ada yang sampai nanti tak ada anak, tak ada zuriat. Ada juga yang sebaliknya, Masya Allah tabarakallah, tak lama mana lepas kawin dalam 2 minggu, alhamdulillah, ternyata sudah terlambat. Yang biasanya sudah uzur ternyata sudah terlambat, tanda yang menunjukkan bahwasanya istri hamil. Jadi dengan demikian kita tidak boleh mendapatkan jawaban atau menjawab ikut sesuka hati, sebab yang menciptakan kita adalah Allah. Maka yang memberikan jawaban kenapa kita diciptakan pun juga adalah Allah, tak boleh manusia yang menjawab. Jawabannya sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepadaku, bi ajlil ibadah. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, walimada akramak, dan karena apa juga Allah muliakan. Allah muliakan kita dengan segala kemuliaan dengan hidayah, dengan ilmu, dengan kesehatan, dengan waktu, makanan, minuman, pakaian, dan semuanya.
Ini semuanya anugerah daripada Allah. Kita tidak lebih daripada membuat, disusun, dirakit, diapakan, dimasak, disaji, dihidang, sehingga jadi makanan, sehingga jadi pakaian, sehingga jadi peralatan. Tidak dengan peralatan komunikasi yang serba canggih yang kita gunakan sekarang ini, semuanya bahan-bahannya daripada Allah. Kenapa Allah muliakan kita? Berbanding sejumlah sekian daripada makhluk-makhluk Allah lainnya yang lebih kuat, yang lebih besar, yang lebih berat, yang lebih hebat, yang lebih mampu, yang lebih leluasa. Tapi ternyata seperti apapun kuatnya, seperti apapun besarnya, tetap saja di bawah kehendak manusia. Nah, mau diapakan sama manusia, mereka akan patuh dan taat. Ini cahaya luar biasa dan mampu untuk membakar dan menghanguskan apa saja. Tapi ternyata kita peralat untuk keperluan kita. Ini angin, sanggup untuk menerbangkan kita ke sana dan kemari. Tapi dalam waktu yang sama, dia tunduk dengan kita. Kita peralat dia untuk membawa kita ke tempat-tempat yang kita inginkan. Begitulah hal-hal yang seumpamanya. Jawabannya, untuk kesempurnaan ubudiyah manusia kepada Allah. Jadi tadi pertanyaan yang pertama, kenapa Allah ciptakan kita? Allah ciptakan untuk ibadah. Dan kenapa Allah muliakan kita? Allah muliakan kita agar dapat terpenuhi ubudiyah manusia kepada Allah tadi itu dengan sempurna, dengan segala keperluan apa yang kita perlukan, apa sih yang kita perlukan. Untuk kesehatannya kah, untuk keselesaannya kah, untuk kenyamanannya kah, untuk keamanannya kah, untuk ketentramannya kah, untuk kebahagiaannya kah, apa saja yang kita perlukan, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan lain sebagainya. Awak, kamu tak payah pikir, aku akan sediakan segala keperluan yang Anda perlukan agar Anda dapat berubudiah kepadaku secara sempurna. Khair, sudah terjawab. Jadi kalau kita sudah tahu kita diciptakan adalah untuk ibadah, dan segala kemudahan hidup dan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita agar kita dapat melaksanakan ubudiyah kita dengan baik, tepat dengan waktunya, tepat dengan caranya, tepat juga dengan pelaksanaannya, maka pada saat itu baru kita mempertanyakan tentang macam mana dengan hiburan. Jadi berarti secara pasti Sang Pencipta yang memproduk, yang mengijadkan manusia dan yang menghidupkan kita hidup di permukaan bumi di sini, ternyata sudah memberikan keterangan kepada kita, aku ciptakan kalian adalah untuk ibadah. Berarti bukan untuk sukan, berarti bukan untuk hiburan, berarti bukan untuk pakaian, berarti bukan untuk perhiasan, bukan untuk makan, bukan untuk minum, bukan untuk bergaul, bukan untuk kesana dan kemari. Itu perlengkapan hidup yang dengan perantaraan perlengkapan tadi itu kita dapat melaksanakan ubudiyah kita secara sempurna. Tapi itu bukan matlamat. Matlamat min ajlil ibadah. Keperluan hidup yang kita perlukan sudah terpenuhi lebih daripada cukup. Maka dengan demikian kita sudah dapat dan sampai pada titik temu yang kita inginkan, bagaimana hiburan dalam kehidupan seseorang. Jadi kalau kita melihat daripada matlamat hidup tadi itu, ternyata bukan karena untuk hiburan, bukan karena untuk pakaian, tapi justru untuk pengabdian diri, justru untuk kita taat dan setia, justru untuk kita mematuhi segala kehendak Sang Pencipta kita. Pencipta kita adalah Allah Jalla wa'ala. Maka kalau kita lihat dan kalau kita mengamat sejenak dengan bahasa akal, dengan bahasa rasional, rasa tidak bebalui Tuan Haji, tak padan mungkin barangkali dengan bahasa kita. Kalau dengan keindahan, dengan kecanggihan, kebolehan, kemampuan luasa yang Allah bagikan kepada manusia, ternyata tujuannya hanya untuk satu biji bola sepak yang bergulir, ataupun juga untuk gitar, drum, atau juga untuk keyboard, atau juga untuk drum, atau juga untuk seroleng, misalnya seperti itu, atau untuk bersolek. Rugilah, tak bebaloi lah. Dunia dengan segala kemewahannya Allah bagikan untuk manusia, tujuannya nyatakan untuk takro misalnya, atau juga untuk dengan lipstick, dengan gincu, atau untuk bersolek, untuk berdandan. Nah, itu memang betul-betul tidak seimbang anugerah nikmat yang Allah bagi
dengan matlamat hidup, kalau dengan seumpamanya atau dengan martabatnya seumpama hiburan atau juga seumpama hal-hal yang kita sebutkan tadi. Allah. Jadi kita simpulkan bahwasanya maksud Allah menciptakan manusia memang bukan untuk hiburan. Maka kita tanyakan kembali, sejauh mana dalam dunia ibadah, dalam dunia takwa, dalam dunia pengabdian diri kepada Allah Jalla wa'ala diperbolehkan kepada kita untuk berhibur. Islam agama yang universal, yang mengenal fitrah manusia, mengetahui naluri manusia itu seperti apa, nalurinya, keinginannya kepada yang lain jenis, nalurinya kepada makanan, nalurinya kepada hiburan, nalurinya kepada hal-hal yang kadang-kadang sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri, dan kadang-kadang justru kepada perkara-perkara yang sebaliknya. Nah, tugas daripada agama sekarang untuk meluruskan dan juga untuk membetulkan. Macumanapun yang namanya al-gharizatu, yang namanya naluri itu ada pada tiap insan, keinginannya untuk berhibur. Jadi peranan agama dalam hiburan itu adalah mengatur, memperlihatkan, memperkenalkan yang mana yang oke, yang mana yang iya, yang mana yang tidak, yang mana yang sepatutnya, yang mana yang tidak sepatutnya, yang mana yang patut untuk kita laksanakan, yang mana yang sepatutnya untuk kita tinggalkan. Itu peranan daripada agama. Allah. Jadi agama kita sama sekali tidak menuntut kita kalau pada waktu kita diam tafakur, pada waktu kita bercakap zikir, pada waktu kita melangkah ke masjid, pada waktu kita bergerak sembahyang, pada waktu kita kemana saja ibadah. Tidak seperti itu. Islam atau agama mengenal betul tentang fitrah dan keadaan manusia itu seperti apa. Dia bukan robot. Kalau robot terus saja, katakan saja dengan lampu tak banyak kegunaannya, dia menyala saja macam itu. Nih, kameramen kalau tak digerakkan, kamera itu tak akan bergerak sendirinya. Dia tugasnya hanya untuk menyorot kita saja. Hadapkan ke sini, kelihatan jadi syarub. Hadapkan ke sana, kelihatan akhwat. Hadapkan ke belakang, kelihatannya pakai kerudung ungu atau apa saja, macam itu. Jadi dia ikut kehendak kita. Jadi apakah dengan kita dalam kehidupan kita harus segala-galanya ibadah? Tidak segala-galanya ibadah. Jadi masih mengenal lagi fitrah dan gharisah yang ada pada manusia. Tapi sejauh mana hiburan itu diperbolehkan, insyaallah selepas kita berehat sejenak. Hadza wabillahi taufik. Jangan ketinggalan untuk mengikuti program 30 Minit Ustaz Don, dibawakan bersama oleh Bank Muamalat Malaysia Berhad, menggalami fardu kifayah dan kalam-kalam indah penuh interaktif, ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Allah, saksikan 30 Minit Ustaz Don pada setiap Isnin hingga Kamis jam 9.30 malam, dibawakan bersama oleh Bank Muamalat Malaysia Berhad, bank yang memenuhi keperluan anda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ba'd. Jadi sebagaimana kita katakan tadi, Islam sama sekali tidak mewajibkan dan tidak menuntut kepada kita diam kita harus tafakur, gerak kita berarti ibadah, dan juga ucapan kita harus dengan zikir, tasbih, tahmid dan takbir. Tidak. Masih memahami tentang gharisah dan tabiat manusia yang hidup di permukaan bumi ini seperti apa, dan juga dengan keperluan-keperluan yang diperlukan. Sebab kenapa? Sebab tadi sudah kita buat satu perumpamaan, manusia bukan robot. Kalau dengan robot, boleh kita halakan kepada keinginan yang kita inginkan dan untuk selama-lamanya. Manusia tidak boleh seperti itu. Alhamdulillah, dalam suasana yang cukup pening, suasana yang cukup menyeronokkan, suasana yang cukup nyaman,
tertata betul hati, terasa dekat kepada Allah Jalla wa'ala. Ini ungkapan kata-kata yang disampaikan oleh Sayyidina Hanzalah. Tapi Hanzalah setelah balik ke rumah, tadinya dalam beberapa waktu duduk bersama Rasulullah SAW dan juga dengan para sahabat. Balik rumah, istri tanya, beli roti canai tak? Tadi kan sebelum Haji pergi ke masjid, dadaku pesan sabun, roti canai, keripap, donat, dah dibeli. Allahu Akbar, lupa semuanya. Kemudian tengok anak bergaduh, kelahi, tengok rumah bersipah, berantakan dan lain sebagainya. Kan tentu keadaan kita yang pada waktu kita di masjid tadi itu sudah tidak seperti itu lagi pada waktu kita di rumah. Jadi kata Sayyidina Hanzalah, nafaka Hanzalah, munafik Hanzalah. Oh, memangnya kenapa? Tadi kita saat ketika duduk di masjid dengan baginda Nabi, hati kita bening, pikiran kita tenang, mulut kita zikir, ingatan kita senantiasa dan selalu muraqabah kepada Allah Jalla wa'ala. Wahina ma'afasnan azwaj, tapi pada saat ketika kita sudah balik ke rumah dan dihadapkan dengan urusan rumah tangga, anak istri, keluarga dan seumpamanya, sehingga kebeningan hati, ketenangan jiwa dan ketentramannya tadi itu lenyap, pudar dan hilang. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar, kalau awak kata kamu munafik, aku pun macam tu juga, kita juga dengan keadaan yang sama. Aku pun kalau balik rumah, ya takkan kita pikir tentang ibadah lagi. Kalau pada tu maji, nih bapak nih kena sapu nih, bantulah. Jangan makan minum saja, tolonglah. Nih nak buat donat, nak buat keripap, nak buat roti canai, memanglah mudah. Tapi kalau pada saat anak lagi menangis, yang satu nangis, yang kedua nak nyusu, yang ketiga minta gantikan lampen, yang keempat kelima bertumbuk berkelahi. Takkan yang kita terrelaks saja, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu bukan seperti itu. Mau tidak mau ketenangan kita, kebeningan kita itu akan lenyap dan pudar. Itu yang berlaku. Kalau macam itu kata Sayyidina Abu Bakar, aku pun juga mengalami benda yang sama. Ayo kita berangkat. Kedua-duanya pergi menemui Sayyidina Rasulullah SAW. Setelah ditanyakan kepada baginda Nabi, Nabi kita bersabda, sa'atun wa sa'ah, sewaktu-waktu kalian sebagaimana pada tu bersama aku, tenang, bening, khusyuk dan terasa seronok dan bahagia. Dan sewaktu-waktu ada dengan keadaan yang seperti tadi, lau dumtum alama alaihi alama kuntum alaihi, kalau kalian boleh kekal, kalau keadaan kalian pada masa duduk dengan aku di masjid tadi itu bening, tenang, seronok, Masya Allah, dekat, rasa-rasa dekat sekali kepada Allah. Kalau kalian boleh kekalkan keadaan yang semacam itu, la safahat alaikumul malaikatu fituruqat, niscaya para malaikat akan menyalami kamu, akan bersalaman dengan kalian di jalan-jalan. Mungkin malaikat akan kejar mereka, hei Tuan Haji, boleh bergambar tak? Malaikat minta bergambar. Macam tu orang sekarang jumpa syekh tengah jalan, tak tahu tengah jalan tempatnya layak tak layak untuk bergambar. Syekh, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dikejar-kejar daripada jauh. Syekh, boleh bergambar tak Syekh? Malaikat akan kejar-kejar kita semacam itu, akan menyalami kita kalau kita boleh dalam dan yang semacam kita pada waktu kita di masjid. Nah, jadi daripada jawaban tadi itu sa'atun wa sa'ah, artinya sewaktu-waktu saat kita tenang, bening, khasyah, ngaji, zikir, ibadah, sewaktu-waktu kita dengan hiburan yang diperbolehkan. Nah, bagaimana dengan baginda Nabi? Ini yang penting. Masya Allah, tabarakallah, Sayyiduna Rasulullah SAW duduk dengan para sahabat. Jadi Tuan Haji, di kalangan para sahabat Nabi itu rupa-rupanya ada juga yang jenis pelawak, tapi bukan jadi tukang lawak, bukan aik atas pentasnya setakat kerja untuk membuat orang ketawa sampai orang tak tahu matlamat hidup untuk apa. Enggak, tapi memang lucu. Tengok tampang, bahasa Indonesia, tengok tampangnya saja, tengok perawakannya saja, tengok struktur muka dia saja orang dah ketawa. Dia belum bercakap lagi, memang lucu. Ada orang yang ceritakan benda-benda lucu, habis diceritakan tak ada orang ketawa aja. Boleh sungguh. Orang yang memang kesennya seperti itu belum bercerita lagi, belum cakap lagi, ternyata sudah diketawakan. Saya ambil cerita sebelum kita berehat. Cerita dengan sahabat Nabi yang bernama Nuaiman. Nuaiman ini dikatakan sahabat Nabi kita yang paling lucu. Nuaiman radhiyallahu ta'ala anhu, nama beliau Nuaiman bin Mas'ud.
Jadi dalam satu rangkaian cerita Nabi kita ngikuti keadaan, yang walaupun Nabi kita tidak ikut menceritakan cerita-cerita lucu atau juga tidak ikut bercanda dengan mereka, tapi Nabi kita restu. Nabi kita duduk, ini cerita tentang masa lalu, ini cerita tentang keluarga, ini cerita tentang urusan niaganya, ini cerita tentang bisnis dan perdagangannya. Nabi kita, kalau memang keadaan menuntut untuk Nabi kita ketawa-ketawa, keadaan untuk Nabi kita untuk senyum-senyum, jadi Nabi kita bukan berarti pada waktu kita membaca Syama'il, terkhayalkan dalam kepala kita Nabi kita itu serius saja, muka seperti Israel, diam saja. Kalau cakap, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau berjalan mesti ke masjid saja, mesti ke tempat-tempat ibadah. Nah, kalau di rumah tuh senyap. Jadi sampai anak cucu jadi ketakutan. Nah, Nabi kita orangnya Masya Allah ramah. Tapi kalau dengan yang serius-serius, kalau seandainya ada yang melanggar hukum hakam, Nabi kita tidak akan tinggal senyap dan diam. Kecuali kalau saat ketika perkara terlarang tadi itu dapat diatasi. Jadi Suhaibit itu tukang jaga makanan sih. Tukang jual makanan, ini semuanya bekerja dengan Sayyidina Abu Bakar. Nu'aiman tukang jual barang dagangan Sayyidina Abu Bakar, sementara Suhaibit tukang jaga makanan. Nu'aiman ini tambah cemana ya, yang namanya lapar tuh kadang-kadang tak berkira, maksudnya tak tahu waktu. Kadang-kadang baru makan, lapar lagi, tambah cemana, entahlah. Begitulah keadaannya, 2, 3, 4 pinggan lagi habis, masih lapar lagi. Jangan-jangan ada yang makan sekali dengan orang yang berkenaan. Jadi Nu'aiman datang kepada Suhaibit yang ditugasi untuk mengatur urusan makan minum, bagian konsumsi Nu'aiman, Suhaibit. Bet, bahasa lebih kurang, Bet, lapar nih. Lapar, bukan waktunya. Ikut jadwal waktu makan, waktu rehat, waktu kerja. Jangan waktu kerja nak makan, kata si Suhaibit. Nu'aiman tak boleh diperlakukan semacam tuh. Awas lo, bahasa sana, awas lo, awas kamu, aku akan kerjain kamu, anak akan buat pasang dengan ente. Ini lapar, ente kena toleransi dengan keadaan aku. Nu'aiman keluar marah-marah karena tak diberi makan. Jumpa di rombongan Arab. Assalamualaikum bang, Waalaikumsalam. Kalian berkenan tak, tahu nak tak, saya tawarkan suatu orang hamba saya dan saya bagi harga murah. Jadi kata mereka, ya kalau memang dengan harga yang berpatutan, oke, 10 ekor onta. Harganya mahal, dijual harga 10 ekor onta saja. Suatu orang hamba saya cerdas, baik, 10 ekor onta. Tapi dia ada satu aib, dia selalu saja mengaku dirinya merdeka. Jadi kalian kena tahu, aibnya hamba saya aku itu mengaku dirinya merdeka, padahal dia hamba saya. Oke, kata mereka, tak ada masalah. Masih ada 5 menit lagi kita, alhamdulillah. Jadi pada saat itu diserahkan 10 ekor onta, ijab kabul. Maka dengan Suhaibit, tukang jaga makanan tadi itu, dijual sama Nu'aiman, katanya itu hamba saya. Hei, kafilah, tuh dia yang sedang nunggu makanan tuh hamba saya nyago. Jadi oke, transaksi ijab kabul, jual si teman saya tadi itu atau si hamba saya itu dengan harga 10 ekor onta. Jadi Nu'aiman bawa onta 10 ekor, sementara mereka tuh ambil sendirilah ke sana, berurusan anak di sana. Jadi yang rombongan Arab, rombongan orang-orang Badawi yang membeli tadi itu datang pada saat itu dan memberitahukan, hei kamu sudah kami beli. Apa? Kamu sudah kami beli. Jadi tuan kamu tidak lagi Nu'aiman, tuan kamu itu adalah kami. Saya merdeka. Jangan cakap macam-macam. Tuan kamu dah bagi tahu kami, kamu tuh selalu saja mengaku diri merdeka. Jadi aib kamu yang itu kami dah tahu. Enggak, betul bang, betul, saya merdeka. Itu Nu'aiman tuh nipu saja, tuh tidak betul tuh. Saya memang orang yang merdeka. Jadi akhirnya dikatakan karena Suhaibit tadi itu tidak mau ikut dengan mereka. Pernah tengok film Indian atau film cowboy tak? Kalau pada waktu mereka nak menangkap kuda yang liar tuh, mereka guna tali kan, masuk ke leher Suhaibit. Ditarik di bawah secara paksa. Saya merdeka, kau merdeka, tolong.
Sampai berita tadi itu kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar yang turun tangan dan menyelesaikan masalah mereka. Memang betul, dia adalah kru-kruku semuanya, tidak ada tuan, tidak ada hamba, semuanya orang-orang yang merdeka. Kata Nuaiman, rasain situ, rasakan. Gara-gara tak bagi aku makan. Jadi dikatakan cerita tadi itu, dia diceritakan, dikatakan sampai sepanjang tahun itu menjadi perbualan masyarakat. Sampai Nabi kita pun juga kelihatan gigi geraham beliau pada saat mendengar cerita Nuaiman dengan Suhaibit. Suhaibit kena jual dengan Nuaiman. Itu sahabat Nabi yang bernama Nuaiman. Tapi tidak jadi profesi beliau untuk jadi pahlawan atau pelawak. Enggak, ya sewaktu-waktu. Tapi kita pun juga harus tahu, Nabi kita sangat-sangat sayang dengan Sayyidina Nuaiman. Yang walaupun kelakuan seperti itu, pada suatu ketika ada dengan seseorang, ada 1 menit 2 menit lagi bang, minta antar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan Haji, coba tolong tandas di mana? Jadi kebetulan yang ditanya sama si orang buta tadi itu adalah Sayyidina Nuaiman. Bertanya tandas di mana? Oke, kata Nuaiman. Saya bantu Haji, saya bantu. Saya antarkan ke tandas. Jadi pada waktu itu Masya Allah kalau jalan, yang namanya buta, nasib orang buta kan tak melihat, dibawa kemanapun ikut orang yang membawa. Jalan, tok. Dibawa kemana Ji? Dibawa ke dalam masjid Ji, dibawa ke dalam masjid sama Nuaiman. Sehingga setelah masuk ke masjid kata Nuaiman, nih entah sudah depan tanda nih, nak buang air kecil, buang saja lagi di situ. Begitu nak buang air kecil, begitu menarik pakaian, orang sudah menjerit, masjid. Terperanjat si yang buta tadi itu, bahasa kurang lebih, sialan Nuaiman. Orang minta antarkan ke tandas, tatonya aku diantar ke situ, awas lo, awas kamu. Jadi si yang buta tadi itu mengancam-ngancam Nuaiman dengan kata Nuaiman, sudahnya buta mengancam-ngancam lagi. Jadi pada waktu itu, awas kalau saya jumpa, saya pokok, saya cambuk dia, keterlaluan sungguh. Aku nak minta antarkan ke tandas, tapi aku dibawa ke masjid. Awas kamu, kalau ketemuan sama saya akan ini mengancam-ngancam. Sayyidina Nuaiman setelah mendengar ancaman tadi itu, tak lama kemudian robah suara. Nih kan, bang, abang nak jumpa Nuaiman ya bang ya? Iyalah, Nuaiman pernah tipu aku. Aku nak minta antar ke tandas, aku diantar ke masjid. Betul ke bang? Abang nak pukul dia? Iya, saya pukul dia. Nuaiman sudah rubah suara, ditarik lagi sama Nuaiman laki-laki tadi itu, bawa. Saya akan perkenalkan kepada Nuaiman. Di mana dibawa? Kejadiannya di zaman Sayyidina Utsman. Dibawa masuk ke masjid. Nanti dia sedang sembahyang. Ternyata dibawa kemana? Dibawa masuk ke masjid dan didekatkan kepada orang yang sedang sembahyang. Siapa yang sedang sembahyang? Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Jadi kata Nuaiman dengan suara yang berubah, suara sudah dirubah dah. Si buta tadi itu tidak boleh cam. Nah, tak boleh cam. Itu suara siapa? Jadi kata Nuaiman, ini dia nih. Jadi memang ada orang sedang sembahyang. Ini dia Nuaiman. Pukul saja lagi. Begitu mau dipukul sama yang buta tadi itu, orang menjerit lagi, Khalifah. Jadi kata yang buta, tobat. Tobat. Maksudnya selepas kali ini aku tak nak lagi bergaduh dengan Nuaiman. Dah aku tak lagi. Tadi ngancam kan, di kali kedua. Sebab kalau diancam, masalah lagi nanti akan diperbuat lagi oleh beliau. Itu diantara daripada cerita-cerita yang pernah berlaku di zaman para sahabat. Jadi ada juga sahabat-sahabat Nabi kita yang lucu seperti itu. Saya akhiri. Tapi kalau pada waktu berbicara tentang iman dan yakin, itu diperumpamakan seperti dengan gunung yang rasih, seperti dengan gunung yang stabil. Kalau dengan ibadah dan keyakinannya memang tidak ada tandingan yang menandingi. Wabillahi taufik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Tahun dulu ada lebah kerat lah, lebah kampung tu. Lepas tu bawa balik, kita bikin satu kotak tu, kasih beli lalat lah. Jadi sarang tu penuh madu cepat. Lepas tu saya fikir nak bela lagi banyak lah.
Kita lebah ada piara sekarang ada 2 jenis. Satu jenis kita panggil lebah Australia lah. Satu jenis lebah kelulut. Lebah kelulut punya madu bagus. Pasal dia kasih kita tenaga tu. Dia boleh kurangkan kencing manis, darah tinggi. Kita keluarkan madu tiap-tiap bulan kurang-kurang 2-30 tan madu ni. Terima kasih pasal itu kerajaan mantu ada sokong kita pasal kita ternak lebah lah. Dia ada mantu kita tapak yang bela lebah, Fama, logo Fama kita boleh guna. Dia ada mantu kita rapat itu CJ Halal, boleh bikin banyak jenis punya produk. Dia ada bawa kita punya produk sampai 2 negeri buat pameran. Niaga ni mau berani, kerja kuat, kita baru boleh berjaya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk kepada sisi soal jawab, kita simpulkan pembicaraan kita tadi. Jadi ilmu dan hiburan, agama sama sekali tidak melarang dan tidak menghalang kita untuk bersukan, untuk berhibur, tapi pada batas yang dibolehkan oleh agama. Tidak sampai meninggalkan kewajiban yang diwajibkan, tidak sampai terbabit kepada perkara yang diharapkan, dan tidak menjadi profitnya seseorang. Jadi nyanyi, ya sewaktu-waktu nyanyi. Hidup ini bagai lampu dinding. Sewaktu-waktu nengok dah depan laptop, nengok buat kerja, sembahyang, Allah Akbar, salam, bayang, salam, zikir, masyaallah, barakallah. Mungkin kita sesaat waktu untuk kita berhibur, silahkan. Tapi kalau menyanyi jadi pekerjaan, hiburan jadi pekerjaan, jadi pelawak, jadi penyanyi atau dengan seumpamanya, itu tidak pernah berlaku di zaman salafun saleh. Kalaulah ada yang menjadi penyanyi, itu hanya di kalangan hamba-hamba sahaya saja. Boleh kita berhibur seperti pada hari lebaran misalnya, pada hari kenduri kawin, takkan pada masa buat kenduri saja apa? Tamu makan minum keluar balik, makan minum keluar balik, tak ada bunyi. Nabi kita bersabda perbedaan antara halal dan haram itu adalah as-saut. Saut adalah suara, itu yang membedakan. Jadi ada nyanyian atau ada lagu, tapi lagu-lagu yang memang boleh dilakukan, nyanyian yang memang boleh dinyanyikan, alat-alat musik yang memang boleh dimainkan, seperti dufuk. Dufuk artinya kompang. Jadi diantara daripada dalil-dalil yang membuktikan kompang itu boleh, kompang saja. Seloring tidak boleh, gitar tidak boleh, keyboard tidak boleh. Itu diantara daripada alatul malahi yang menjadi syiar orang-orang fasik. Tidak sepatutnya dengan kita menyerupai hiburan atau gaya hidup mereka. Jadi kalau dengan seumpama kompang silahkan saja. 2 orang jadi sambil menari-nari di pada hari lebaran, Nabi kita sedang berbaring. Tapi yang walaupun Nabi kita tidak menonton, Nabi kita datang. Tetapi kita baring mengalihkan pandangan beliau ke arah lain. Datang Sayyidina Abu Bakar, kata Sayyidina Abu Bakar, amizmarus syaitan fi baiti Rasulillah, apakah serolehnya syaitan dimainkan di rumahnya Rasul? Jadi kata bagi Nabi kita sedang menutup muka bagi kita tadi tertutup, Nabi kita tak tengok. Nabi kita kata, da'huma ya Abu Bakr, biarkan saja mereka menari dan bernyanyi, sebab ini adalah hari lebaran kita, hari kita untuk berhibur. Sewaktu-waktu Nabi kita disambut dengan Tala al-Badru pada waktu Nabi kita sampai ke Madinah. Begitulah dengan keadaan yang seumpamanya. Oke, masih ada lagi yang ingin kita sempurnakan. Kita dengari terlebih dahulu pertanyaan atau soalan daripada studio. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita melihat pada uslub dakwah pada hari ini, yang mereka mendahului hiburan untuk menyampaikan dakwah dengan ditampilkan artis-artis untuk menarik golongan remaja, sehingga kan banyak yang berlaku terbabit dengan alat-alat muzik yang melalaikan. Minta mohon Tuan Syed. Jadi target itu bagus, matlamannya bagus, tujuannya bagus, tapi dengan caranya yang tidak tepat. Yang membuka hati itu siapa dulu? Yang membuka hati muda-mudi, putra-putri, laki, perempuan itu adalah Allah.
tidak akan terbuka hati seseorang dengan perkara-perkara syubhat atau perkara-perkara haram, atau dengan perkara-perkara yang tidak pasti kedudukan atau kebolehan atau tidaknya. Kalaulah seandainya kita berhasil untuk mengumpulkan pemuda dan pemudi, alhamdulillah ramai betul. Jadi seni dan dakwah atau melodi dan dakwah, apa sajalah tajuknya, gitar dan dakwah atau keyboard dan dakwah, ataupun juga seroleng dan dakwah, alat-alat hiburan secara umum. Memang kita mampu untuk mengumpulkan pemuda-pemudi seramai-ramainya. Tapi ini pengalaman yang pernah dialami oleh sejumlah sekian daripada sahabat-sahabat kita yang terjun dalam dunia hiburan, dalam dunia musik. Saya sebut diantaranya seperti Rhoma Irama yang bergelar sebagai Raja Dangdut di Indonesia. Sekali manggung itu 250 juta, di Malaysia kira-kira dalam 90.000 RM. 90.000 sekali manggung itu dengan Senesta grupnya. Sejak daripada tahun 70-an sampai pada tahun 2000 ada berapa ramai godoan yang dicetak, yang dididik, yang ditarbiyah oleh kumpulan tadi itu, sehingga memiliki hati wa qalbu mu'allaqun bil masajid, jamaahnya tidak pernah tertinggal, zikirnya khasyah, tadallul, itu ternyata tidak kelihatan. Kenapa? Kita pun jadi bingung. Padahal itu kumpul ramai betul, stadion penuh, masya tabarakallah, tapi kesannya tidak ada. Sebab kenapa? Sebab tidak boleh benda yang elok itu dicelarukan dengan benda yang negatif. Jadi ini teh, kalau minum teh, minum air putih, minum air mineral, minum mineral, tapi jangan dicampur dengan yang lain. Kalau pada saat kita campur, itu hasilnya tidak maksimal. Maka seperti itulah dakwah. Bukan dakwahnya lagi, yang ianya jogetnya itu. Oh, hai. Jadi mana kedengaran? Ada lagu kerudung putih, lagu Rhoma Irama. Ada lagu sembahyang subuh, begadang jangan begadang, begadang jangan begadang. Lupa ada lagunya. Maksud begadang itu berjaga malam. Sebab kenapa? Sebab kata Rhoma, berjaga malam itu nanti muka pucat, dan juga mungkin kondisi kesehatan kita akan terganggu. Begadang boleh saja kalau ada perlunya, seperti itu. Orang tidak dengar lagunya, yang didengar tuh mainan daripada alat-alat musiknya. Ada lagi lagu tentang judi. Ayat yang dilakukan tak kedengaran, yang kedengaran itu adalah musiknya. Anak-anak muda tak kisah apapun yang dilakukan. Kalau jagung dengan mentega pun jagung, mentimun tembikai makanan kita. Kalau itu dinyanyikan, ayatnya seperti apa, bunyinya seperti apa, tapi melodi dengan lagu tadi itu yang menggugah keinginan daripada orang banyak atau daripada kalangan penonton. Jadi kesimpulannya, kalau memang yang kita inginkan itulah dakwah, ingin dengan dakwah yang berkesan, akan lahir generasi yang memang bertanggung jawab dan tahu martabat hidup itu untuk apa. Tidak boleh dicampur baurkan dengan hiburan atau dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Berhasil untuk kita menarik mereka, tapi tidak berhasil kita menampilkan mereka di hadapan Allah dengan hati yang khusyuk, dan juga dengan penampilan yang bening, dan juga dengan tulus ikhlas karena Allah. Sebab sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Abu Bakar, ini cerita, agak panjang sedikit cerita ini, mudah-mudahan waktu mengizinkan. Jadi Sayyidina Umar mengatakan, ta'allafin nas warfaq bihim, jinakkan masyarakat dan bersikap lembutlah dengan mereka pada saat berlakunya sejumlah sekian daripada orang-orang Badawi yang murtad, dan ramai di kalangan mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat. Jadi pada saat itu maka dihadapkan dengan problem tersebut setelah menjawab sebagai khalifah. Sayyidina Umar yang tegas, biasanya tegas, pada saat itu meminta agar Sayyidina Abu Bakar bersikap lembut, bersikap ramah tamah. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ajabbarun fil jahiliyati khawarun fil Islam. Apakah orang yang berani di zaman jahiliyah dan pengecut setelah masuk Islam? Kaifa arfuqu bihim, bagaimana aku bersikap ramah tamah dengan mereka, dan bagaimana untuk aku menyatu padukan mereka. Apakah dengan sihir, apakah dengan syair mufta'al, dengan lagu nasyid kasidah yang dibuat-buat,
ataupun juga dengan seher yang diada-adakan? Tidak. Kata Sayyidina Umar, tidak. Aku akan perangi sesiapa saja yang memisahkan antara sembahyang dengan zakat, sebagaimana yang 5 harus dilaksanakan kelima-limanya, dan barang siapa meninggalkan salah satunya pun akan aku lakukan perkara yang sama. 5 yang dimaksudkan dalam hadis tersebut: syahadat, sembahyang, puasa, zakat, haji. Itu Allah sebutkan secara berkumpul, dan Nabi kita akan perangi sesiapa yang meninggalkannya, dan kata beliau, sesiapapun yang meninggalkan salah satunya, aku akan melakukan perkara yang sama. Jadi umat ini akan sedar, bukan dengan hiburan, dengan amar ma'ruf, nahi anil munkar, dan juga dengan zikrullahi jalla wa'ala. Hadza wabillahi taufik. Silakan akhwat kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum Tuan Syekh. Saya dari Persatuan Belia Islam Nasional. Soalan saya, apakah had hiburan yang dibolehkan dalam suatu majlis, dan bagaimanakah cara untuk kita menyemai rasa ubudiah dalam diri? Cara untuk kita menyemai rasa ubudiah agar melahirkan ibadah yang berkualiti. Terima kasih. Jadi tentang batasan ibadah, hiburan-hiburan yang dibolehkan, tadi sudah kita syaratkan dari di celah-celah pembicaraan kita tadi itu. Syarat yang pertama, kita berhibur dengan apa? Kita berhibur dengan lagu misalnya. Sebab lagu yang paling banyak dijadikan sebagai hiburan. Lagu dengan lantunannya, kasidahnya. Jadi yang pertama kita pastikan ayat-ayat yang dilakukan. Itu yang pertama. Minta maaf lah, sedikit nyanyi. Sedikit saja, tak lama mana. Nyanyian yang tak betul. Jadi dulu-dulu masa saya masih kanak-kanak, saya dengar lagu tuh masih kecil sih. Mungkin dalam usia 7-8 tahunan, tapi lekas sampai sekarang. Mau dibuang tak mau hilang, Quran hilang, itu tak mau hilang. Jadi coba kita dia minta maaf nih bahasanya. Ini lagu yang tidak boleh dinyanyikan. Lagunya seperti apa? Lagu lama. Bulu bertemu bulu, kulit bertemu kulit. Jadi bulu bertemu bulu, kulit bertemu kulit, apa tuh? Itu jadi pertanyaan. Ada lagi satu lagu. Cobalah terka, apa itu namanya? Bentuknya bulat, tidak berduri. Bentuknya bulat. Bentuknya bulat, tidak berduri. Coba terka, coba tebak, coba sebut. Apa dia? Bentuknya bulat, tidak berduri. Apa agak-agak ji? Bentuknya bulat, tidak berduri. Itu lagu yang semacam itu mengarah ke sana, menghalang kepada benda porno, benda luca. Itu satu. Kemudian yang kedua, tidak menjadi satu kebiasaan, tidak tiap waktu, tidak tiap saat, laku saja, sukan saja, hiburan saja. Nah, sebab matlamat hidup bukan untuk lagu, bukan untuk bersukan, bukan untuk berolahraga. Jadi guru senam robek, hai hai hai, hoi 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 hoi, sepanjang 24 jam itu saja pekerjaan. Bangun, udah, hai 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 hai, sarapan pagi, hai hai hai. Tengah hari lagu, petang lagu, malam lagu. Apakah untuk lagu kita diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala? Jadi seperti yang saya katakan, tidak membaloi, sama sekali tidak padan, tidak seimbang. Nikmat yang Allah bagikan dengan hasil yang kita peroleh. Jadi yang ketiga, tidak melalaikan. Jadi tidak melalaikan dengan arti tidak sampai menghakis waktu untuk kita melaksanakan perkara-perkara wajib. Akhirnya gara-gara senam, gara-gara berhibur, nah larut malam, subur, tidak kerjakan urusan rumah tangga, jadi tidak tertata. Keperluan hidup, keperluan sehari-hari tidak terurus. Jadi kalau seandainya hiburan yang sifatnya hanya suatu waktu pada batas yang dibolehkan, tidak menjejaskan dan tidak mengambil alih dan juga tidak mencumarkan kepada kewajiban dan tugas kita sehari-hari, dan tidak menjadi profesinya seseorang, itu secara amnya baik daripada lagu atau dengan seumpama sukan, olahraga dan yang sejenisnya, insya Allah termasuk daripada perkara yang dibolehkan. Kenapa? Sebab sebagaimana kita ketahui, semangat kita dalam melaksanakan ubudiyah kepada Allah itu kalau pada waktu kita semangat, pada saat dengan hati kita memang boleh kita kondisikan kepada ibadah yang kita laksanakan. Kalau pada saat dia tidak mau, atau pada saat dengan nafsu kita sudah menjajah, bosan, malas, rasa tidak larat, rasa tidak mampu
untuk melaksanakan ubudiyah kepada Allah. Kalau kita paksakan beribadah pun tidak bakalan jadi. Ibadahnya seperti Bismillahirrahmanirrahim. Itu kena dipaksakan. Tak mau tidak mau, rehat dulu sejenak. Atau nyanyi. Sebaton sepohon kayu daunnya rindang, atau dengan kasidah lah. Kasidah dulu. Cari kasidah yang biasa dilantunkan oleh orang-orang Arab yang agak semangat sedikit. Hubbun nabi wal ali dini wa madhhabi haqqan wa yaqini wa umdati fi kulli hini dauman fa inni la udham. Nah, seperti itu. Lepas itu kan ngantuk hilang, semangat datang balik, zikir lagi hasbi rabbi, seperti itulah. Insyaallah itu akan memotivasi dan juga akan memberikan dorongan dan kemudahan kepada kita untuk kita beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Dia hiburan lebih kurangnya seperti makanan. Kalau pada tuh lapar, makan. Kalau pada tuh dahaga, minum. Kalau pada saat malasnya kita alihkan. Mungkin dengan kita, kalau kita pada main catur dulu, tapi jangan dulu malaman. Atau main domino 6-6 5-6. Pandai main domino tak? Tak pandai tak boleh, tak nyambung lah. Setakat sekali 2 kali supaya kita semangat balik. Seperti itu insyaallah suatu perkara yang dibolehkan dalam agama. Silakan pertanyaan yang selanjutnya. Betul tu Syekh. Di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid ramai yang berminat untuk mempelajari urusan agama ataupun mempelajari agama. Tetapi pada hari ini ramai yang cenderung untuk menjadi artis ataupun ahli sukan kerana mendapat imbuhan yang lebih, kerana orang yang mempelajari agama itu amat kurang diberi perhatian ataupun tunjangannya. Itu sudah terjawab, sudah tu pertanyaan dengan jawabannya. Kenapa di zaman beliau ramai yang alim, ramai yang hafal Quran, ramai ahli ibadah, ramai ahli zikir, ramai juga orang yang menguasai berbagai bidang disiplin ilmu. Fuqahanya ramai, muhaddisinnya ramai, mufasirnya ramai, semua dalam bidang apapun. Bahkan sebagaimana dikatakan Baghdad, kota Baghdad yang dibuat atau yang diciptakan, yang diasaskan oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, itu mendapatkan julukan sebagai kota ilmu dan ulama. Gudangnya ilmu dan ulama Baghdad pada waktu itu. Bahkan kalau bahasa kurang lebihnya tidak dianggap sebagai ulama mu'tabar, tidak dikatakan ulama yang spesialis kalau pada saat belum pernah berkunjung atau mengaji atau pernah menimba ilmu di kota Baghdad. Macam mana semaraknya Baghdad pada saat itu? Sebab memang tumpuan kepada ilmu. Sayyidina Umar mengatakan annasu ala dini mulukihim. Manusia itu ikut agama raja-raja dan pemimpinnya. Kalau rajanya senang dengan hiburan, raja akan jadi kaki hiburan. Kalau rajanya, pemimpinnya, atasannya senang dengan zikir, senang dengan tasbih, dengan tarikat, ramai anak-anak mahasiswa yang bertarikat. Coba saja misalnya kalau Perdana Menteri menganuti satu tarikat yang ada di Malaysia, katakan tarikat Naqsyabandiyah, dan senantiasa hadir majelis tarikat, stadion itu akan penuh dengan kumpulan ahli tarikat, muda-mudi tarikatnya Naqsyabandiyah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa? Sebab muluknya, raja-rajanya seperti itu. Jadi Khalifah Harun Ar-Rasyid latar belakang memang ilmu, latar belakang dengan beliau bukannya setakat mengetahui tapi juga belajar. Dan diantara daripada ulama-ulama yang sezaman dengan beliau, Imam Sufyan Tsauri, Imam Abdullah bin Mubarak, Al-Imam Sufyan Ibnu Uyainah, ulama-ulama besar. Hanya dengan beliau dipilih atau memilih politik dan meninggalkan dunia ilmu yang pernah beliau alami sebelumnya. Sehingga atas dasar ilmu tadilah segala-galanya berjalan secara teratur. Di tumpuan dan perhatian kerajaan Khalifah Harun Ar-Rasyid pada saat itu kepada agama, bukan kepada sukan, bukan kepada olahraga. Ahbabuna fillah, untuk kita mengakhiri pertemuan kita pada sore hari ini tentang ilmu dan hiburan. Kita ulang kembali
agama sama sekali tidak mengharamkan untuk kita berhibur, tapi berhibur pada batas-batas yang dibolehkan. Kaidah mengatakan kullu ma jawaza an haddiin qalaba ila diddih, tiap yang melebihi batas ukurannya akan berbalik kepada perkara yang sebaliknya. Insyaallah mungkin di lain kesempatan kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita tentang hiburan, ilmu dan hiburan. Untuk tajuk pada sore hari ini kita cukupkan setakat ini saja. Hadza wabillahi taufik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salli alaihi